warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Ustazah Sipa pada hari Rabu, hari ketiga minggu kedua pembelajaran daring. Semoga tetap semangat ya soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pembelajarannya yaitu KD 3.2 IPS mengenai membaca dan memahami isi teks, suku Bali dan menjawab teks berdasarkan bacaan. Nih, yang kedua yaitu KD 3.3 pembelajaran SBDP mengenai gerak dasar tari dan jenis-jenisnya. Yang ketiga KD 3.4 PKN mengenai kegiatan atau sikap yang mencerminkan keberagaman atau persatuan. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa berdoa. Ustazah akan mulai dari keragaman suku bangsa di Indonesia. Kok Ustazah disebut keragaman ya? Emang banyak ya suku bangsa di Indonesia? Suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak. Kenapa ya Ustazah banyak? Emang apa sih suku bangsa itu sebenarnya? Nih, Ustazah mau kasih tahu. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya atau adat istiadat. Kok banyak sih Ustazah? Emang apa yang menjadi perbedaan setiap suku bangsa itu? Yang pertama ada dari fisik, bahasa dan juga kebudayaan. Fisik itu apa Ustazah? Contoh yang menjadi pembeda dalam suku bangsa yaitu ada ciri fisik. Contohnya seperti warna kulit, warna rambut, bentuk rambut. Nah, seperti itu juga menjadi perbedaan suku bangsa. Yang kedua ada bahasa. Bahasa yang digunakan di Pulau Jawa seperti yang kita gunakan yaitu pada suku Sunda adalah bahasa Sunda. Sedangkan pada suku Betawi yang juga ada di Jawa, yang ada di Pulau Jawa menggunakan bahasa Betawi. Itulah yang menjadi perbedaan suku bangsa. Yang ketiga yaitu ada kebudayaan. Ustazah, emang apa sih yang menyebabkan adanya perbedaan setiap suku bangsa? Yang pertama yaitu ada letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari gambaran buminya. Seperti di peta Indonesia dilihat kan tersebar pulau-pulaunya tidak dalam satu wilayah yang sama. Itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan suku bangsa. Yang kedua ada iklim. Iklim adalah suatu perkiraan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama. Nah, percampuran budaya dan juga ada agama. Yang ketiga yaitu contoh-contoh dari keragaman suku bangsa di Indonesia. Ustazah ambil contohnya sedikit ya, nanti Ananda cari lagi yang banyak, oke? Nih, contohnya kita tinggal di pulau mana? Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada suku Sunda, suku Jawa, dan juga suku Betawi. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, juga suku Banjar. Dan di Pulau Bali ada suku Bali dan juga suku Sasak. Nih, barusan Ustazah ke Pulau Bali. Ustazah mau bacakan sedikit teks mengenai suku Bali. Suku Bali. Suku Bali adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Bali. Bahasa daerahnya adalah bahasa Bali. Suku Bali mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut Gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar ini adalah pintu masuk menuju istana. Gapura Candi Bentar ini adalah pintu masuk menuju istana. Suku Bali mempunyai alat musik daerahnya yang disebut dengan cengceng. Cengceng ini alat berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Alat musik lainnya adalah disebut dengan rindik yang terbuat dari susunan bambu, dimainkan dengan cara dipukul. Suku Bali memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya ada tari pendet, tari kecak, tari legong. Suku Bali juga memiliki makanan tradisional yang sangat terkenal, yaitu ayam atau bebek betutu, sate plecing, dan juga nasi jing. Nih, yang tadi Ustazah jelaskan ada gambarnya di sini ya. Coba dicari apa yang tadi Ustazah jelaskan. Nih, sekarang Ustazah mau Ananda melengkapi
menanggapi pertanyaan ini. Ditulis di komentar ya, nama tarian, nama alat musik tradisional, nama makanan tradisional, bahasa yang digunakan, nama rumah adat, disimpan di komentar. Nama sukunya suku apa ya? Lihat tuh bajunya. Dari provinsi mana? Siap? Siap. Nah, tadi di Provinsi Bali, di suku Bali, ada tarian tradisional. Tarian tradisional Bali. Nah, kalau tarian itu apa ya? Ada yang tahu gerak tari itu apa? Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerak tari merupakan unsur utama pada tari. Gerak tari pengolahan keindahannya dibagi menjadi dua. Ada gerak tari stilatif dan juga ada gerak tari distortif. Nih, kalau stilatif ini adalah gerakan yang telah mengalami proses pengolahan yang mengarah pada bentuk tari yang indah. Sedangkan gerakan distortif yaitu pengolahan gerak yang telah melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Nah, Ustazah mau tanya, anak-anak pernah menari menanam jagung? Pernah kan? Atau menari mengikuti gerakan pohon? Pernah juga kan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari pengolahan keindahan gerakan tari yang asalnya gerakannya hanya mencakul, tapi diolah sedemikian rupa sehingga gerakannya menjadi indah. Nih, sekarang ada gerak dasar tari. Gerak dasar tari dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gerakan kepala. Contohnya ada godek, gilek, kedet. Nah, yang kedua yaitu ada gerakan tangan. Contohnya lontang, tumpang tali, sembah ukel, sembak kanan atau kiri. Juga ada capang kanan atau kiri. Nih, yang ketiga yaitu ada gerakan kaki. Contohnya ada adeg-adeg, gedik, juga ada sonteng. Nah, selanjutnya yaitu ada gerakan dasar tari bungung jempa. Ustazah ingin Ananda mengamati gambar berikut. Kemudian dipraktekkan gerakan dasar tari bungung jempa dalam posisi duduk. Nanti divideokan, dikirimkan ke ustazahnya masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih, ustazah punya teks. Kita baca bersama-sama. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Ada yang akan dikerjakan oleh warga hari ini. Pagi hari, Pak Made dan Nya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi, bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain mengajam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas. Agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10
Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Oke, sekarang kita cari kalimat. Kalimat yang menjelaskan mengenai keberagaman, kerjasama, juga menjelaskan tentang manfaat kerjasama. Yang pertama, keberagaman. Coba cari di sini yang menjelaskan tentang keberagaman. Nih, yang pertama ada warga berkumpul dengan berbagai macam peralatan dan perlengkapan. Yang kedua yaitu pada pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Kenapa ya Ustazah menjelaskan tentang keberagaman? Karena pada saat berkumpul warga tidak membawa peralatan yang sama tetapi berbeda-beda kan? Nah, itu disebut dengan keberagaman. Yang kedua yaitu pada pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Berarti pada suatu daerah itu memiliki keberagaman agama tetapi harus saling menghargai. Nah, yang kedua kita cari kalimat mengenai kerjasama. Warga bekerja sejak pagi, bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Nah, karena bekerja sama, bergotong royong, bekerja sama itu sama. Kemudian Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Nah, kemudian ada Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai menjadi tempat sampah kering. Nah, selanjutnya ada Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Nah, yang ketiga ada manfaat dari kerjasama. Apa ya manfaatnya? Sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Dengan cara gotong royong, kita akan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sangat cepat yang biasanya dilakukan sendiri dan akan menghasilkan sesuatu yang lama, kita bisa lakukan dengan cepat apabila dilakukan bersama-sama. Oke, Ananda sudah melakukan kegiatan kerjasama apa ya di lingkungan rumahnya? Jangan lupa kerjasama dan juga bergotong royong. Oke, cukup sekian ya pembelajaran dari Ustazah hari ini. Terima kasih, tetap semangat, selalu menjaga sholatnya yang 5 waktu. Jangan lupa murojaah, jangan telat makan, dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.